Di sini ada Interactive Flat Panel MaxHub seri U30. Nah, untuk seri U30 ini adalah Interactive Flat Panel yang bersertified Google EDLA. Nah, di sini kita bisa sudah memiliki ekosistem dari Google. Sampai Play Store-nya juga sudah ada di sini. Nah, kemudian Interactive Flat Panel ini dilengkapi oleh 8 microphone array dan 2 speaker di sini. Selain itu, permukaan dari Interactive Flat Panel ini sudah dilengkapi dengan tempered glass dan non-glare. Untuk tempered glass sendiri ini sangat aman ketika kena guncangan dari siswa ataupun dari guru. Oke. Mengapa harus menggunakan Interactive Flat Panel? Hal yang pertama, ini kita bisa menggantikan papan tulis. Nah, untuk papan tulis kita punya satu aplikasi namanya Notes di sini. Kita buka aplikasi Notes. Nah, di aplikasi Notes kita bisa menulis apapun yang kita mau. Pastikan itu sudah ada di Write. Di sini di Write. Nah, di sini kita bisa ada 3 jenis cara penulisan. Bisa dengan tangan, bisa dengan stylus yang tipis, atau bisa dengan stylus yang tebal di belakang. Nah, misalkan saya pilih yang kuning itu setengah, yang putih itu tipis gitu ya. Dan yang tebal itu merah yang sangat tebal. Ini dengan jari, ini yang tipis, dengan ini yang tebal. Untuk menghapusnya, Anda tinggal menekan permukaannya, ditekan seperti ini. Nah, selain itu, kita punya beberapa ada menu di sini. Kita ada menu, kita bisa pilih beberapa tema. Nah, ini kita bisa ganti warna-warna background dari si notes ini. Bahkan kita juga punya beberapa template yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Seperti ini, ada garis bantu, ini garis untuk menulis huruf sambung gitu. Ada membantu untuk menulis bahasa asing, terus bahkan ada yang bahasa musik ataupun untuk olahraga. Tuh. Kemudian kita juga memiliki satu hal yang namanya handwriting recognition language. Nah, di sini kita punya beberapa banyak bahasa yang bisa kita mendeteksi handwriting kita. Misalkan di sini saya pilih English, lalu hal yang pertama adalah saya mencoba menulis tree. Nah, ini kita bulatkan, lalu kita pilih yang namanya Smart Write. Nah, dia akan memberikan suggestion handwriting, tree, or free tree. Nah, dia ada beberapa suggestion juga. Kita pilih bahasa lain, misalkan bahasa Indonesia. Kita pilih pohon, kita tulis pohon. Nanti di sini kita bulatkan juga, lalu kita Smart Write pohon. Mau P-nya besar atau P-nya kecil juga dia ada ininya. Nah, kemudian kita juga punya bahasa lain. Saya berikan satu contoh lagi bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, di sini misalkan saya tulis Bismillah. Nah, ini bisa saya lingkarkan, lalu Smart Write. Dia akan keluar langsung Bismillah atau ada yang seperti ini yang lainnya. Gitu nih, saya pilih ini saja. Nah, selanjutnya kita ada, nah tadi kita kembalikan dulu ke bahasanya, ke bahasa Inggris. Oke. Di sini, untuk di sini kita punya beberapa contoh untuk penulisan. Yang pertama ini Smart Write. Tadi kita melakukan Smart Write secara manual, dan ini secara otomatis. Jadi ketika saya tulis Apple, nah dia akan langsung, tulisannya langsung bagus. Cat, gitu. Langsung. Nah, ada lagi kita punya yang namanya Smart Draw. Nah, Smart Draw ini seperti apa? Smart Draw ini misalkan ini adalah pohon ya. Saya mau menggambar pohon. Nah, dia akan suggestion ke saya gambar pohon seperti apa. Saya pilih pohonnya yang ini aja. Lalu saya mau coba gambar ini mungkin mobil. Nah, dia akan berikan saya rekomendasi gambar mobil. Tuh, saya mau bikin gambar bintang di sini.
dia juga akan berikan saya rekomendasi gambar. Nah, satu lagi kita punya yang namanya, kita kembalikan dulu ke sini. Nah, misalkan pada saat pembelajaran di kelas, kadang pembelajaran matematika gitu, kita sering menemui hal-hal seperti ini. Nah, ini berupa formula. Nah, kita bisa juga buat ini dengan formula. Nah, kita perbaiki tulisannya. Misal kita pilih selection, kita pilih apple. Nah, ini kita bisa mencari objeknya, gambarnya di Google. Kita pilih ini, kita select, lalu kita pilih, kita ketik gambarnya, kita cari gambarnya, kita cari gambarnya, lalu, nah saya mau gambar apel yang ini. Ini kita tinggal tekan, setelah kita tekan, kita geser. Sini lalu kita perbesar gambar. Kita perbesar gambarnya. Nah, jika ini sudah penuh Bapak Ibu, kita bisa tambah page dengan cara add di sini. Nah, setelah itu, selain dari menulis, kita punya juga yang namanya ruler atau penggaris. Kita punya penggaris, misalkan ini penggaris panjang. Nah, kita mau bikin itu lebih panjang atau lebih pendek juga bisa. Nah, atau mau digeser juga bisa. Misalkan saya mau bikin garis seperti ini, kita panjangkan. Saya mau bikin garis seperti ini, saya bisa. Saya tinggal geser ininya. Saya buat seperti ini, saya bikin lagi garisnya. Nah, itu bisa. Gitu. Lalu ada juga ini busur protector. Kalau untuk busur kita ada dua ini. Jadi yang mau dibikin berapa derajat gitu ya. Misalkan dari sini, garisnya di awal di sini kita mau bikin 60 derajat. Nah, kita bikin segini, tinggal kita tekan ini. Nah, dia akan buat ini adalah 60 derajat. Selain itu kita bisa menggambar shape. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Misalkan contoh saya gambar ini, saya gambar di sini. Shape-nya, pencet select, shape-nya ini bisa saya gambar juga, warnanya bisa saya ganti. Atau mau saya flip juga bisa. Flip ke bawah atau flip ke samping, itu bisa. Nah, lalu di sini juga ada partition. Partition ini untuk membagi papan tulis Bapak Ibu. Bisa dua seperti ini. Sampai dia bisa membagi 2, 3, atau 4. Nah, kita coba yang 4. Nah, di sini kita bisa minta siswa kita untuk maju, mencoba. Misal saya di sini warna putih, warna kuning. Ketika saya tulis bersamaan di sini bisa juga. Yang di sebelah sana juga bisa. Karena di sini bisa sampai 50 multi-touch. Nah, kemudian tambahan lagi, kita punya form. Form ini semacam tabel. Ketika kita tulis, misalkan di sini tabel. Nah, ini agak sedikit, dia akan adjustment. Untuk menambahkan kolom tinggal seperti ini. Menambahkan tabel, menambahkan baris tinggal seperti itu. Kita juga punya mind map. Mind map terbatas, mind mapnya hanya untuk yang horizontal. Gitu. Mind map. Jika kita sudah selesai dalam pembelajaran, kita bisa share ke siswa kita dengan menekan share. Share, lalu Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk scan QR-nya dengan gadget mereka masing-masing. Atau Bapak Ibu bisa scan dengan handphone Bapak Ibu. Setelah scan, mengirimkan linknya atau mengirimkan gambarnya ke grup di kelas masing-masing.
My name is, ini drag and drop. My name is Patricia. I'm from Indonesia. I live in Surabaya. I'm 10 years old. Or I make it, saya bikinnya salah ya. Kita bisa cek. Ternyata ada yang salah. Ini salah. Kita bisa ulang lagi gitu. Next. Kita punya ini namanya game classification. Yang mana yang fruits, yang mana yang vegetables. Cucumber is a veggie. Mango, apple, lemon. Salah. Fruits, lettuce, orange, eggplant, asparagus, watermelon, grapes, carrot, tomato, pumpkin, banana, broccoli, strawberry, cabbage, and pear. Nah, ini adalah jawabannya. Itu. Nah, kemudian ada game lanjutnya, itu game one versus one. Jadi ini contohnya adalah cari kelipatan dari angka 3. Nah, kita bisa minta satu siswa untuk bermain di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Bisa cari juga answer-nya juga. Kita bisa lihat resultnya juga, yang mana yang betul gitu. Ini 19 ini correct, 18 correct. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga buka Google Drive di sini. Misal saya mau buka Google Drive saya punya PDF. Ini misalkan PDF. Nah, jadi nanti akan ada page berikutnya di sini. Ini page pertama, lalu ini page kedua. Nah, misalkan nih kita bisa langsung mengerjakan soalnya. Cube number, ini putih warnanya. Saya ganti dulu warnanya jadi hitam. Cube number itu ini misalkan PDF 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 gitu. Prime number 1, 3, 5, 7, 11. Nah, yang mana? Ini berarti 3/3 itu 27, berarti di sini jawabannya adalah 27. Yang di sini prime number ada 11. Berapa hasilnya? Prime number berapa? 29 ya? 13, 17, 19. Nah, ini 29. Berarti jawabannya adalah 29. Gitu. Nah, ini. Kita punya yang namanya Microsoft account. Nah, Bapak Ibu, jika mau buka Google Drive Bapak Ibu, bisa masuk ke Google account, bisa masuk ke Microsoft account di sini. Kita binding akun Google Bapak Ibu, Google Drive Bapak Ibu. Caranya adalah dengan menekan ini, perbesar, lalu dengan handphone masing-masing, scan QR-nya, scan QR, setelah scan QR, nah, jangan lupa nanti kita tinggal login saja dari handphone. Saya login, dia akan berubah. Ini adalah akun saya. Nah, di sini ketika kita buka Finder, Bapak Ibu akan mendapatkan Google Drive saya masing-masing di sini. Itu Drive. Saya buka file ini, lalu saya buat file ini di sebelah kiri. Nah, lalu saya mau buka, kita satu lagi buka Chrome. Nah, di sini kita bisa coba mengerjakan. Contohnya di sini ada cube number. Ini Bapak Ibu bisa langsung search, tulis cube
number. Cube number. Nah, langsung dapat cube number. Nah, what are cube numbers? Cube numbers. Nah, kita bisa langsung cube numbers. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan direct annotation. Di Chrome-nya kita bisa geser-geser, tapi ketika kita menggunakan pen, cube numbers, nah seperti ini, dia akan langsung yang melakukan direct annotation. Nah, jadi ketika kita geser lagi, dia tidak ikut. Nah, untuk siswa yang senang menggambar, kita punya aplikasi namanya Palette. Kita berbesar dulu. Di Palette ini kita bisa menggambar sesuai dengan yang kita mau. Pertama kita bisa pilih warnanya. Kita bisa buat campuran warna seperti ini. Nah, misal saya bisa menulis dengan pen atau seperti ini. Seperti ini. Ini atau ini. Nah, yang ini adalah penghapus. Gitu. Selanjutnya kita punya satu aplikasi pembelajaran dari MaxHub, yaitu adalah MaxHub Class Pro. Kita pilih New Whiteboard. Nah, di dalam MaxHub Class Pro ini sudah built-in simulasi yang kerjasama dengan PHET. Nah, kita punya beberapa simulasi di sini. Misalkan saya kayaknya. Nah, ini ada beberapa untuk fisika, gitu ya. Chemistry, kimia, atom, isotop, matematika. Nah, matematika masih banyak. Ada earth science, biology, gitu. Nah, mungkin kita coba di fisika. Kita coba mengerjakan sirkuit. Nah, kita coba yang laboratoriumnya langsung. Nah, di sini kita buat rangkaian listrik. Misalkan ada bateri, kita tarik baterinya 2. Kita punya light bulb. Kita punya resistor. Dan kita punya switch. Ini saya buat seperti ini. Kita coba. Kita kasih wire dari sini ke sini. Kita wire juga dari sini ke sini. Kita kasih wire juga dari sini ke sini. Kita wire ke sini ke sini. Pada saat dinyalakan, dia nyala. Kita bisa cek voltmeternya gunakan alat di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Berapa volt? Oh, dia 18 volt. Lalu kita bisa cek dengan menggunakan ini. Nah, di sini 0,9 ampere.